sini saya mau melanjutkan video sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada 3. Yang pertama ada uji kelayakan model, yaitu uji F. Yang kedua ada uji T. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Yang pertama ada uji kelayakan model atau uji F yang digunakan untuk menjelaskan semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara simultan yang mempunyai pengaruh terhadap variabel yang terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak dilanjutkan, dan bisa juga terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen multikoliniaritas yang menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Dalam uji F berdasarkan uji statistik dan uji F table tidak berpengaruh jika nilai F statistik lebih kecil dari F table. Berpengaruh jika F statistik lebih besar dari F table. Dan jika berdasarkan probabilitas tidak berpengaruh jika nilai prop F statistik lebih besar dari 0,05 dan berpengaruh jika nilai prop F statistik lebih kecil dari 0,05. Kita ingin melakukan uji hipotesis, yang dibuka adalah model yang terpilih, yaitu model CHAIM. F-table SIG-nya 5%, DF1 K-1 sama dengan 6-1 sama dengan 5. DF2 N-K sama dengan 4-6 sama dengan 2,45583. F-table-nya di sini. F statistiknya sebesar 8,3980488, lebih besar dari F table-nya yaitu 2,45583. Dan jika menggunakan probabilitas F, statistiknya sebesar 0,000018, lebih kecil dari 0,05. Maka variabel independen terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ISR. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi, yaitu seberapa kejauhan kemampuan model regresi dalam menerangkan beberapa variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R-square, semakin baik karena mengidentifikasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. R-square harus sekitar 0 sampai 1. Jika nilai E-square sama dengan 1, berarti naik turunnya variabel terkait 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R-square-nya sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai adjust R-square itu sebesar 0,456725. yang berarti variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 42,7%, sementara sisanya 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T yaitu signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel yang terikat. Nah, hipotesis yang ada dalam uji T ini yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table, yaitu tidak berpengaruh jika T statistik dengan T table lebih kecil dari nilai T table, dan berpengaruh jika nilai T statistik lebih besar dari T table. Dan berdasarkan probabilitas tidak berpengaruh jika nilai prop T statistiknya lebih besar dari 0,05 dan berpengaruh jika nilai prop T statistiknya lebih kecil dari 0,05. Dicari dulu tabel sig-nya yaitu 5%. DF sama dengan N min K sama dengan 45 min 6 sama dengan 39. Nilai T-table-nya itu sebesar 2,02269. Nilai size T statistiknya yaitu sebesar 5,805363, lebih besar dari 2,02269 dan 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Artinya size tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan untuk ROA, T statistiknya yaitu min 0,944902 lebih kecil daripada 2,02269 dan probabilitasnya 0,3505 lebih besar dari 0,05. Artinya ROA tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan untuk DAR, tes statistiknya yaitu 1,525728
lebih kecil dari 2,02269 dan probabilitasnya 0,1351 lebih besar dari 0,05. Artinya, DAR tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan untuk NPF, min 1,572218 lebih kecil dari 2,02269 dan probabilitasnya 0,1261 lebih besar dari 0,05. Artinya NPF tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan untuk suku, min 0,415852 lebih kecil dari 2,02269 dan probabilitasnya 0,5791 lebih besar dari 0,05. Artinya suku tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Size berpengaruh positif dan ROA dari NPF suku tidak memiliki pengaruh.